Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Kita mau menyelami pengobatan tradisional Tiongkok atau TCM ya, tapi kita fokus ke satu hal spesifik nih, cara TCM melihat tubuh. Bukan kayak anatomi biasa, tapi lebih ke sistem energi, pakai konsep yin yang gitu. Sumber kita ini laporan analisis yang cukup dalam loh membedah kerangka holistik TCM. Beda banget sama biomedis barat yang fokusnya kan ke fisik aja. Jadi misi kita hari ini buat Anda, bongkar ide inti TCM, yin yang, terus qi atau energi vital, lalu ada meridian sama organ zangfu. Biar Anda ngerti gimana sih TCM melihat tubuh sebagai, yaitu, sistem energi yang nyambung semua. Dan gimana ketidakseimbangan bisa jadi penyakit. Oke, kita mulai ya. Langsung ke fondasinya deh, yin dan yang. Sering denger kan? Tapi gimana ini berlaku di tubuh kita menurut TCM? Dua kekuatan ini lawan tapi melengkapi. Nah, ini dia intinya. Penting banget. Kesehatan di TCM itu soal keseimbangan yin sama yang dinamis. Jadi nggak diem tapi gerak terus. Yin itu kan kayak dingin, pasif, substansi gitu. Yang itu kebalikannya, panas, aktif, fungsi. Nah, kalau nggak seimbang, baru deh muncul penyakit. Misal kebanyakan yin, gejalanya dingin. Kebanyakan yang, gejalanya panas. Menariknya, mereka ini saling lawan tapi juga saling butuh, gitu. Bisa juga saling ngabisin, bahkan kalau ekstrim bisa berubah jadi lawannya. Lensa utama buat lihat hidup lah pokoknya. Oke, keseimbangan dinamis ini kan perlu penggerak ya, atau bahan bakar. Disinilah qi masuk kan, energi vital itu. Sumber kita nyebut ada beberapa jenis qi ya, fungsinya beda-beda gitu. Betul sekali. Qi itu ya kekuatan hidupnya. Yang bikin keseimbangan yin yang tadi bisa jalan. Kalau alirannya lancar, cukup, nah itu baru sehat. Sumber kita, ngebedain beberapa jenis penting nih. Ada yuan qi, ini energi bawaan lahir. Terus gu qi dari makanan, qing qi dari udara. Ada lagi zong qi, gabungan gu sama qing di dada, buat napas sama sirkulasi. Terus yin qi buat nutrisi organ, sama wei qi, ini kayak tentara pertahanan di permukaan tubuh. Kalau qi ini mampet atau kurang, nah itu akar masalahnya. Yang menarik, sumber kita juga nyinggung soal penelitian modern. Ada yang coba hubungin qi sama, bioelektromagnetisme gitu. Jadi mungkin aja qi ini nanti bisa diukur secara fisik. Menarik sih. Oke. Jadi kalau qi itu energinya, gimana TCM memetakan aliran energi ini? Anatominya beda banget ya sama yang kita pelajari di biologi? Organ zangfu. Bayangin aja meridian itu kayak jaringan jalan tol tak kasat mata di seluruh tubuh, tempat qi, darah, cairan tubuh, semuanya ngalir lewat situ buat ngasih nutrisi. Ada 12 meridian utama, masing-masing nyambung ke organ tertentu, dan sifatnya bisa yin atau yang. Kalau ada macet di situ, misalnya di meridian paru-paru, nah kata sumber kita, nggak cuma bikin batuk, tapi bisa juga muncul rasa sedih. Ada koneksi emosinya. Nah, ini nih bagian yang menurut saya paling bikin, wah, beda ya. Sistem organ zangfu itu dan kaitannya sama emosi. Sumber kita jelasin ini cukup detail. Iya, ini krusial banget. Menunjukkan pandangan holistiknya TCM. Jadi ada organ zang, ini sifatnya yin, padat. Contohnya, jantung, hati, limpa. Tugasnya nyimpen esensi vital. Terus ada organ fu, sifatnya yang, berongga. Kayak lambung, usus. Tugasnya transformasi sama ekskresi. Mereka ini kerja pasangan, misalnya hati sama kandung empedu. Tapi yang paling unik yaitu tadi, hubungan sama emosi. TCM bilang, hati itu hubungannya sama marah. Limpa sama khawatir atau mikir kebanyakan. Paru-paru sama sedih, ginjal sama rasa takut. Dan ini hubungannya dua arah loh. Maksudnya, stres emosi kelamaan bisa ganggu qi organ itu. Sebaliknya, organ yang fungsinya keganggu bisa bikin emosi kita jadi nggak stabil. Kompleks ya. Dengan sistem yang beda gini, gimana praktisi TCM tahu kalau ada yang nggak seimbang? Cara diagnosisnya gimana? Sumber kita bilang metodenya unik. Sangat unik dan holistik. Mereka pakai 4 pemeriksaan. Pertama, melihat. Jadi observasi pasien secara keseluruhan, penampilannya, vitalitasnya, posturnya, termasuk lidahnya. Kedua, mendengar dan mencium. Dengerin suara pasien, ada bau badan atau napas yang aneh nggak? Ketiga, menanya. Ini wawancara lengkap, riwayatnya gimana, pola tidur, makan, pencernaan, sampai
Nah ini penting, kondisi emosionalnya. Terakhir meraba. Ini palpasi nadi di pergelangan tangan sama area tubuh lain. Lidah itu kayak peta kecil tubuh loh. Kalau pucat, mungkin kurang qi atau dingin. Kalau lapisannya kuning tebel, itu panas. Nadi juga gitu. Bisa nggak sih info detail soal kondisi qi dan darah di organ-organ? Wah, detail ya. Setelah tahu masalahnya, terapinya pasti tujuannya balikin keseimbangan yin yang sama aliran qi tadi ya. Akupunktur itu salah satunya. Pas sekali. Tujuan utamanya ya restorasi harmoni. Akupunktur pakai jarum halus di titik-titik tertentu di meridian, terus ada pijat tuina, ada terapi herbal juga. Semuanya prinsipnya sama, nyimbangin yin dan yang. Bisa nguatin yang lemah, namanya tonifikasi, atau nenangin yang terlalu kuat, itu reduksi. Bahkan makanan sama herbal pun diklasifikasi berdasarkan energinya. Ada yang sifatnya dingin, yin, ada yang panas, yang. Oh iya, sumber kita juga nyebut ada studi menarik loh. Katanya nemu korelasi antara sifat yang herbal sama sifat kimianya, kayak blood molecule gitu. Jadi mungkin ada dasar ilmiahnya juga klasifikasi kuno ini. Jadi kesimpulannya buat Anda yang mungkin lebih familiar sama pengobatan barat nih gimana? Sumber kita kayaknya ngelihat ada potensi bagus ya kalau digabungin. Iya, betul. TCM ini nawarin perspektif holistik yang berharga banget, terutama buat kondisi kronis atau fungsional yang kadang biomedis agak susah nanganinya sendirian. Misalnya nyeri kronis, masalah pencernaan yang nggak jelas penyebab fisiknya, atau kondisi gara-gara stres. Walaupun ya, masih ada tantangan soal standarisasi gitu. Tapi banyak studi, kayak yang dikutip sumber kita, nunjukin efektivitas terapi TCM. Akupunktur, tuina, itu bagus buat nyeri, pemulihan pasca stroke, bahkan bisa bantu depresi. Jadi kuncinya mungkin bukan milih salah satu ya, tapi gimana caranya bisa integrasi yang cerdas. Manfaatin kelebihan masing-masing sistem buat kesehatan Anda yang paling optimal. Benar-benar cara pandang yang beda ya soal tubuh kita. Bukan cuma mesin biologis, tapi lebih kayak sistem energi yang kompleks, nyambung banget sama pikiran, sama emosi. Jadi mikir ulang nih kita. Impah, dan seterusnya. Gimana kalau kita mulai lihat kesadaran kita akan emosi sehari-hari? Mengelola emosi itu mungkin nggak cuma soal kesehatan mental aja, tapi bisa jadi semacam perawatan energi preventif gitu, buat kesehatan fisik kita juga secara keseluruhan. Sesuatu buat direnungkan deh.